Perhatikan ya Bun, jika Bunda masih saja menunjukkan sikap-sikap ini, maka jangan salahkan suami jika dia selingkuh. Hai, sahabat Roh semuanya, apa kabar Bunda hari ini? Semoga Bunda sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, dalam beberapa video yang lalu nih, sering saya mengatakan kalau suami selingkuh itu setidaknya ada 4 sebab. Yang pertama, karena watak. Yang kedua, karena lingkungan. Yang ketiga, karena ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, bisa jadi karena kena pelet atau sihir wanita pelakor. Nah uniknya nih ya, dari keempat penyebab yang saya sebutkan tadi, ternyata penyebab terbanyak suami selingkuh bukan karena watak atau lingkungan, tapi penyebab terbanyaknya yaitu ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Entah itu ketidaknyamanan dalam komunikasi, emosi, dan hubungan seksualnya. Nah, ketidaknyamanan ini bisa terjadi ketika ada sikap-sikap istri yang menurut suami buruk, tetapi terkadang istri tidak sadar kalau itu buruk di mata suaminya. Dalam video ini, saya akan coba rangkum sikap-sikap buruk istri tersebut. Dan semoga saja ya, dengan rangkuman saya ini, kita sebagai istri lebih mudah introspeksi diri dan cepat memperbaiki diri. Yang pertama, terlalu dominan kepada suami. Saya paham kok, kalau istri itu cinta pada suaminya. Namun terkadang ya, karena terlalu cinta ini membuat istri itu tidak sadar kalau dia itu terlalu mendominasi suami. Sebagai contoh nih, saat suami ingin membeli sebuah kendaraan yang harganya cukup mahal, namun istri tidak setuju karena menurutnya itu akan membebani keuangan keluarga. Ya mungkin ya, maksud Bunda melakukan ini itu baik. Tapi kalau Bunda mengabaikan suami, maka dia akan merasa tidak dihargai dan tidak punya kontrol atas kebahagiaannya sendiri. Yang kedua, tidak memberikan ruang pribadi kepada suami. Ya, kadang sebagai istri, kita itu ingin tahu ya, apapun yang dikerjakan oleh suami kita dan dengan siapa dia berkomunikasi. Sampai-sampai nih ya, kita selalu cek handphone suami, emailnya, dan bahkan ada nih salah satu klien saya sampai dia sewa detektif untuk memata-matai suaminya. Ya tujuannya tentu baik ya, menurut kita. Kita sebagai seorang istri tentu khawatir kalau suami itu macam-macam atau selingkuh. Tapi tahukah Bunda, kalau sikap ini ternyata membuat suami tidak nyaman dan merasa terkekang. 1-2 kali Bunda melakukan ini sih oke-oke saja ya. Tapi kalau diulang-ulang, suami ini jadi bisa nggak nyaman. Dan akhirnya selingkuh juga. Yang ketiga, tidak percaya kepada suami. Ya relate dengan sikap ini nih. Saya pernah punya satu klien. Klien saya ini jadi sering curiga tanpa alasan pada suaminya. Pernah suatu ketika nih, suaminya itu pulang larut malam dari bekerjanya. Dan si istri ini mulai bertanya-tanya dan mencurigai bahwa suaminya mungkin berada di tempat lain dengan seorang wanita. Akibatnya nih ya, suami merasa terus-menerus diperiksa dan dicurigai meskipun tidak pernah melakukan apa-apa. Sehingga suaminya pun akhirnya marah dan mereka ribut. Nah, kejadian-kejadian seperti ini tuh sering terjadi dalam rumah tangga klien saya tersebut ya. Dan sampai akhirnya mungkin karena suaminya sudah nggak betah dicurigai terus, suaminya akhirnya selingkuh lagi dan meninggalkan klien saya. Nah, dari cerita klien saya ini, saya simpulkan, meskipun Bunda pernah sakit hati karena dikhianatin atau diselingkuhin, atau meskipun Bunda sudah tidak percaya lagi dengan suami, maka sebaiknya jangan tunjukkan dengan kecurigaan dan menuduh seperti itu. Karena itu tidak membuat hubungan lebih baik ya, tapi justru bisa memperburuk hubungan Bunda dengan suami. Baik, jadi setidaknya itu 3 sikap buruk yang sering dianggap istri benar, tapi justru di mata suami tidak benar, sehingga suami selingkuh dan meninggalkan istrinya. Untuk itu, jika Bunda merasa kok aku sering begitu ya sama suami, maka secepatnya minta maaf pada suami dan mulai perbaiki diri.
Jangan sampai ya, sikap itu terus-terusan merusak aura positif Bunda. Tapi jika Bunda masih bertahan dengan sikap seperti ini, maka jangan salahkan suami Bunda jika dia selingkuh. Baik, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.